Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya, sekarang kita kuliah di Sales Marketing Practice, especially sesi ke-7, seperti itu. Nah, sesi 7 ini seperti yang kemarin kita bahas, kita akan coba adakan kembali dengan video recording. But karena ini mungkin video recordingnya di rumah, jadi kalau bisa rekan-rekan semuanya dengar ada suara-suara aneh dari luar dan segala macam, jadi mohon dimaklum ya. Kayak gitu, oke. Nah, sesi 7 ini adalah sesi pamungkas sebelum teman-teman bid test UTS gitu ya. Dan as usual, seperti yang kemarin pun saya sudah bahas, UTS kita akan lebih banyak ke praktikum dan konteksnya adalah analisis. Itu karena dari sesi 1 sampai sesi 7 pun sebenarnya kalau kita lihat dari konteks ini ya, judul perkuliahannya ini semuanya adalah praktik analisis dan segala macam. Cuma memang karena kemudian kita kondisinya sedang pandemi, otomatis praktik yang harusnya dilakukan langsung di market gitu ya, kita akan kemudian nantinya collab ataupun kemudian kita geser ke marketplace. Dan teman-teman seperti yang kemarin pun sudah coba lakukan, sudah coba praktek untuk mengisi worksheet 1, worksheet 2 ya. Dan Indian kalau nggak salah ada tugas untuk membuat sebuah carousel ya, Instagram carousel. Nah itu sebenarnya kita akan coba salurkan gitu ya, saluran untuk promosinya lewat media sosial dan gimana cara nge-hook agar kontennya tersebut produk barang jasanya minimal menimbulkan dampak untuk getting attentions, makanya kita bentuknya ke carousel yang seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai praktik analisis saluran distribusi pemasaran. Nah, distribusi ini sebenarnya bagian dari marketing mix, gitu ya. Bagian dari yang namanya bauran pemasaran. Baik di produk, baik produknya barang ataupun jasa, distributions ini gitu ya, salah satu bagian yang esensial. Kalau kita lihat sebenarnya di marketing mix ini distribution bagiannya dari place gitu ya, tempat gitu, tempat Anda kemudian nantinya membuka usaha itu bisa dijadikan sebagai saluran distribusi juga gitu ya, saluran tempat pemasaran. Tapi dalam konteks yang lebih luas, saluran distribusi ini sebenarnya adalah channel distribution channel ataupun rantai distribusi dari si produsen gitu ya sampai ke users, baik B2B ataupun kemudian B2C, baik dari produsen kemudian nantinya ke customer akhir ataupun dari si produsen ke perusahaan, bisnis to bisnis. Dan kadang-kadang memang salurannya ini ada yang panjang, ada yang singkat. Singkat dan panjangnya saluran distribusi ini akan mempengaruhi nantinya pada harga. Seperti itu. Makin jauh, makin panjang saluran distribusi, otomatis harga akhir yang akan diterima si konsumen akan lebih mahal dibandingkan saluran distribusi yang pendek. Itu. That's why kalau misalnya Anda ke toko grosir, harganya akan ini ada lalat ternyata. Pada saat saya sudah mandi. Nah, saluran kalau ke toko-toko grosir biasanya harganya akan lebih murah dibandingkan ke toko-toko biasa. Ataupun jika Anda membeli partainya besar, biasanya akan lebih murah dibandingkan partainya yang eceran. Oke, kita coba lihat gitu ya untuk di slide. Dan slide PowerPoint ini bisa Anda cek gitu ya, seperti biasa itu di Google Classroom gitu ya. Google Classroom. Sebentar, ini ternyata ada error ya. Ada error. Coba kita next. Iya. Nah, oke. Kita langsung ke materi saja. Nah, distribution ini konteksnya tadi ya, bisa tempat, bisa kemudian saluran distribusinya. Dan ada beberapa perusahaan juga yang memang mereka menspesialisasikan dirinya sebagai perusahaan distribusi, gitu ya, perusahaan distribusi. Mulai dari kemudian yang mengantarkannya sampai kemudian tempatnya. Gitu. So, kalau kita lihat termsnya, what is distribution? Distribusi ini adalah proses sebenarnya. Proses ketika barang disalurkan dari tadi ya, produsen ke konsumen. Endingnya sebenarnya bukan cuma mengantarkan barang sampai kemudian ke konsumen saja, tapi agar value gitu ya, value added-nya, nilai gunanya ini kemudian tercipta. Especially kalau misalnya kita ngomong distribusi, berarti yang diciptakan adalah nilai guna tempat.
gitu. Penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen akan mendorong kelancaran pemasaran. Kadang-kadang yang terjadi adalah si produsen dia memproduksi barang sesuai dengan pesanan ataupun permintaan demand dari si konsumen ataupun pasar. Tapi kok terjadi scarcity di pasar gitu ya, terjadi kelangkaan di pasar. Nah, kelangkaan di pasar ini yang akan mengakibatkan nilai si barang tersebut naik, salah satunya adalah karena mungkin terjadinya masalah di distribusi tersebut. Misal, kalau kita kemudian lihat distribusi barang, kadang-kadang kalau memakai distribusi khususnya di luar negeri ya, ekspor impor, ini kan menggunakan kapal kargo, kapal laut biasanya. Dan ketika ada siklus topan, satu El Nino dan segala macam, biasanya pasokan barang akan lebih terhambat. Karena apa tadi? Siklus climate tersebut yang mempengaruhi dari distribusi. Gitu. Begitupun yang lainnya gitu ya. Nah, kalau dari teori gitu ya, distribution adalah kegiatan penyaluran produksi, itu hasil produksi dari produsen ke konsumen. Intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kembali ke need and wants-nya. Ada need and wants berarti ada demands. Demands itu akan dipenuhi oleh si produsen, dan si produsen untuk memenuhi demands tersebut akan menggunakan saluran distribusi. Gitu. Nah, pihak yang melakukan kegiatan distribusinya disebut distributor. Gitu ya. Misal tengkulak lah, kalau misalnya yang kita ngambilnya contoh di tani ya, tengkulak mereka mengambil hasil panen dari petani, boleh kata tengkulak ataupun koperasi dan segala macam, koperasi tani dia akan menyalurkan kembali nantinya ke pasar gitu. Jadi bukan ke end user tapi ke pasar induk nanti akan kemudian dibeli oleh pengecer, biasanya tukang sayur lah gitu ya dan segala macam. Ataupun bisa juga end user yang mempunyai dana besar ataupun kebutuhan barangnya besar, mereka akan mengambil langsung ke pasar induk. Misalnya Anda lagi hajatan nih gitu ya, hajatan biasanya akan lebih prefer ngambil ke pasar induk karena harganya lebih murah dan Anda memang permintaannya ataupun kebutuhan barangnya lebih besar dibandingkan konsumsi pribadi gitu ya, konsumsi sehari-hari. Nah, apa sih objektifnya ataupun kemudian tujuannya dari distribution ini? Yang pertama pasti agar si barang tersebut sampai ke konsumen gitu, agar si barang tersebut tidak mengendap di gudang lah, istilahnya seperti itu. Jadi harus disalurkan karena memang barang ini, kalau misalnya dengar sahur-sahur padahal ini sore ya biasa anak-anak ya. Jadi barang itu mempunyai kadaluarsa, especially barang ya. Kalau jasa mungkin tidak, tapi ada expired date, ada masa berlaku sehingga barang memang harus dikeluarkan. Dan pengeluaran barang, apakah itu sistemnya first in first out ataupun last in first in last out gitu ya, itu tergantung dari konteks barang tersebut. Apalagi tujuannya adalah untuk mempercepat sampainya produksi ke konsumen. Karena tadi ada barang-barang yang memang harus lebih cepat sampai ke pasar ataupun sampai ke end user. Misal kalau kita ngomongin barang, salah satunya yang fresh. Fresh itu termasuk dari meat gitu ya, daging, yang bukan olahan, daging segar, sayur-sayuran, buah-buahan. Karena memang terbatas untuk kesegarannya, makanya disebutnya fresh. Tapi kalau yang olahan otomatis itu bisa lebih lama lah, karena menggunakan bahan pengawet mungkin, atau proses pengawetannya walaupun tanpa bahan pengawet lebih higienis, kedap udara dan segala macam. Apalagi tujuannya agar hasil produksi itu rata. Jadi kadang-kadang kalau kemudian distribusinya terhambat ataupun tidak benar, kita bisa melihat bahwa ternyata produk hanya menumpuk di sebuah daerah. Di daerah tertentu harganya akan lebih murah dibandingkan daerah yang lain. Karena apa? Di daerah lain ternyata langka gitu ya. Langka ini boleh jadi karena distribusinya tidak merata. Selain kemudian langka juga mungkin ya karena permintaannya kurang gitu. Kita ngambil contoh kasus yang rada beda. Misal ketika Idul Adha ya. Ketika Idul Adha itu berbondong-bondong orang Muslim itu kemudian berkurban. Nah, kalau zaman dulu gitu ya, sebelum adanya teknologi, orang berkurban otomatis di hari tersebut daerah-daerah sekitar yang kemudian berkurban akan overload daging gitu ya. Kelebihan daging lah. Karena ya Anda bisa dapat beberapa kresek gitu ya dari sekitar, dan didistribusikannya kan biasanya adalah ke daerah-daerah sekitar, baru kemudian ada yang
dikhususkan pada orang-orang yang belum mampu dan lain-lain. Tapi biasanya kita selama seminggu nggak belanja daging tuh, karena pasokan kita banyak. Nah, di daerah orang yang kemudian berkurban banyak, melimpahlah daging tersebut. Tapi di daerah-daerah yang kemudian berkurbannya sedikit, justru kekurangan gitu ya pasokan daging. Makanya beberapa badan zakat gitu ya, bazis, sekarang itu berkurbannya berbeda. Misal ada berkurban, nanti akan diperlihatkan gitu ya kurbannya dan segala macam, dan hasilnya nanti tidak akan dibagikan dagingnya mentah, tapi akan diproduksi di can, di kalengan menjadi apakah seperti sarden ya, kornet ya, gitu. Kornet dan lain-lain, dan ini kan didistribusikan mulai dari kemudian di daerah tersebut sampai ke daerah-daerah yang membutuhkan. Daerah-daerah kalau di Indonesia Timur gitu, kalau negara Arab adalah ke luar Arabnya justru. Jadi manfaatnya akan lebih besar dan merata gitu. Apalagi menjaga kesinambungan produksi agar produksinya itu kontinu ya. Jadi barangnya terserap di pasar, berarti akan diproduksi lagi, diserap ke pasar, tidak ada penumpukan di gudang gitu ya. Tidak ada penumpukan di gudang yang nantinya akan berimpact pada profitability-nya. Karena walaupun kemudian barang tersebut masih menjadi dari bagian ini ya, disebutnya uh, aktiva lancar ya. Aktiva lancar kan yang namanya persediaan itu adalah aktiva lancar, tapi tetap liquidity-nya kurang dibandingkan kas. Yaitu persediaan membutuhkan waktu untuk dikeluarkan, untuk dibeli dan segala macam. Menjaga kualitas produk betul, karena tadi ada masa expirednya. Anda bisa lihat salah satu kasusnya itu adalah beras ya. Beras yang dibeli oleh pemerintah gitu ya. Itu kemarin kan sempat tuh ada wacana pemerintah akan mengimpor beras dari Thailand. Padahal di gudang Bulognya ada persediaan beras yang dari tahun 2018 belum keluar. Artinya kan secara kualitas produk ini tidak terlalu baik. Ya, dan ini tidak keluar. Sedangkan import akan muncul lagi gitu ya. Jadi lebih baik adalah yang dari gudangnya kemudian keluar dulu, sehingga yang import bisa kemudian ditimbun. Dan penimbunan pun sama, harus punya sistem. Makanya sekarang itu ada sebuah mata kuliah sampai prodi khusus ataupun konsentrasi khusus yang namanya manajemen logistik. Nah, logistik ini adalah nantinya berkutat dari kemudian tadi ya distribusi sampai manajemen gudang nantinya. Penyimpanan yang baik itu seperti apa, untuk produk tertentu, suhunya bagaimana gitu ya. Nanti manajemen prosesnya seperti bagaimana itu dipikirkan dan ada sistemnya. Kemudian meningkatkan nilai guna value added, nilai guna tempat, waktu dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin kemudian distribution system, berarti ini adalah sistem distribusi tadi ya, di manajemen logistik dan lain-lain. Tujuannya agar benda hasil produksi sampai ke konsumen dengan lancar, nggak ada kemudian halangan gitu ya. Tetapi ini pun harus memperhatikan beberapa kondisi produsen, sarana yang tersedia, gudangnya gitu ya, sistem produksi, sistem distribusinya dan lain-lain. Kalau kita ngomongin distribusi, salah satunya adalah kurir. Itu adalah perusahaan distribusi gitu ya. Kurir kayak JNE, Tiki, GNT, Ninja gitu ya. Sekarang yang lagi ramai itu adalah Shopee Express. Itu adalah sama distribution system, perusahaan distribusi yang membantu produsen untuk mendelivery gitu ya, bukan memasarkan tapi ya mendistribusikan barangnya sampai ke konsumen, ataupun bisa juga bukan produsen tapi sellers sampai ke konsumen. Kenapa kemudian JNE, Tiki gitu ya bisa sangat besar? Karena mereka melihat peluang pasar yang tidak sepenuhnya bisa diserap oleh PT Pos. Zaman dulu kan memang monopolistik ya, PT Pos yang kemudian satu-satunya perusahaan yang bisa mendistribusikan barang gitu ya, mulai dari kemudian pos gitu ya, postcard, surat dan segala macam sampai kemudian barang. Tapi ternyata mereka overwhelmed, kewalahan, sehingga muncullah peluang pasar. Di sana Tiki masuk, di sana JNE masuk. Walaupun sudah ada dua besar gitu, big two, tapi ternyata tetap Tiki JNE pun overwhelmed. Kalau misalnya sekarang kita lihat di bulan puasa apalagi gitu ya, permintaan terhadap jasa mereka kan sangat tinggi. Muncullah kemudian challenger marketnya, mulai dari GNT, Ninja gitu ya, kemudian Si Cepat dan lain-lain yang menawarkan mungkin ada sedikit
perbedaan, boleh kata dari harga ataupun kemudian dari servisnya, dari jasanya. Nah, masih dalam distribution system gitu ya, dalam penyaluran hasil barang tersebut dari produsen ke konsumen, ada beberapa sistem distribusi yang bisa kemudian kita kategorikan. Yang pertama adalah distribusi langsung, semi langsung, dan tak langsung. Ada 3 sistem ya. Nah, contohnya sebenarnya ini sangat Anda bisa lihat di kehidupan sehari-hari. Misal untuk sistem distribusi langsung berarti si barang diciptakan dan langsung didistribusikan ke konsumen akhir, end user. Gitu, dari produsen ke end user. Bisa barang mentah, bisa barang kemudian setengah jadi, bisa barang jadi. Gitu. Kalau barang jadi seperti apa? Misal sekarang bulan puasa, Anda lapar nih. Gitu ya, kemudian mau buka, Anda nggak sempat masak, berarti Anda akan mencari apakah rumah makan, apakah warteg gitu ya, dan segala macam, pokoknya penjual makanan. Dan ketika penjual makanan misal tiba-tiba maghrib ada yang lewat di depan Anda, tukang bakso. Nah, Anda beli, berarti sistemnya itu adalah distribusi langsung. Si tukang bakso tersebut itu membuat makanannya dan langsung delivery ke Anda sebagai end user, dimakan oleh Anda. Nah, itu berarti distribusinya langsung. Gitu ya. Nah, penjual bakso, cuanki, nasi goreng gitu ya. Dan tidak harus kemudian langsung delivery ke Anda, bisa saja Anda yang mencari tempat makannya. Kalau Anda tiba-tiba saya pengen makan di luar, Anda ke abnormal. Nah, berarti abnormal ini perusahaan abnormal ini bisa dikatakan sebagai ya dia distribusinya langsung, even Anda yang mendatangi. Ini lihatnya, ini gambarnya ada ini ya, tukang bakso Malang nih. Tukang bakso Malang tapi dia bawa walkie talkie. Berarti dia adalah 007. 007 artinya dia adalah intelijen. Dia adalah spy Intel tapi ya versi Indonesianya. Jadi kalau versi luar negeri pakai jas segala macam, ya versi Indonesia gini aja gitu ya. Tukang nasi goreng, tukang bakso tapi dia bawa walkie talkie. Gitu. Oke. Contohnya tadi ya, penjual nasi goreng keliling, gitu ya, nelayan yang menjual hasil tangkapannya kemudian langsung Anda beli, peternak, gitu ya, dan lain-lain. Jadi diciptakan barangnya langsung dikonsumsi oleh si end user. Ada yang semi langsung, gitu ya. Nah ini ya, produsen konsumen. Jadi rantainya pendek. Kita boleh bilang bahwa ini nggak ada rantai perantara. Gitu. Otomatis harganya akan lebih terjangkau, lebih ekonomis dibandingkan yang nantinya ada beberapa rantai distribusi. Gitu. Jadi produsen, konsumen, selesai. Nah, ada yang semi langsung gitu ya. Semi langsung. Ini ada perantaranya khusus, ada tokonya gitu. Ada booth-nya dan segala macam. Misal Brodo nih. Brodo salah satu kemudian merek sepatu lokal ya, yang sekarang luar biasa terkenal. Nah, dia punya pabriknya, dan pabriknya tersebut tidak langsung memasarkan ke konsumen kan ya, pasti melalui toko-toko yang dimiliki oleh Brodo. Boleh kata memang toko Brodonya asli, ataupun sistemnya adalah konsinyasi. Brodo menitipkan di toko-toko rekanan ataupun di mall dan segala macam. Nah, ini ada berarti sistemnya semi langsung karena melalui perantara, yaitu booth-booth, vendor-vendor, toko-toko, cabang-cabang lainnya. Gitu. Nah, kalau tidak langsung gitu ya, sistem ini berarti sama, produsen tidak menjual langsung ke si konsumen, tetapi melalui perantara. Misal gitu ya, perantaranya. Nah, di sini ada nih gitu ya, ada mbak-mbak Indomart nih. Belanja buat sahurnya kesini aja mas, ada bonus ucapan selamat sahur loh gitu ya. Minimarket itu berarti distribusinya tidak langsung dari si produsen, dia ke grosir gitu ya, langsung kemudian ke toko, ataupun dari si perusahaannya, si Indomartnya beli langsung kemudian didistribusiin gitu, dan lain-lain. Petani gitu ya, dan lain-lain. Petani arti kata petani yang tidak langsung menjual ke konsumen, karena jarang ya petani langsung jual ke konsumen. Otomatis dia pasti ke koperasi dulu, koperasi tani, kalau enggak
Tengkulak tadi ya. Tengkulak jual kembali ke pasar induk jual lagi ke pasar biasa ke warung misalnya, atau ke tukang sayur baru kemudian ke Anda. Jadi ada beberapa step. Nah, step-step ini akan terjadi yang namanya cost dari petaninya. Misal 500 jual ke tengkulak dia udah dapat profit nih, jual lagi ke pasar induk harganya 1000 gitu ya, udah 100 kali lipat nih. Dari pasar induk dibeli oleh tukang sayur gitu ya, harganya udah 1200. Di tukang sayur dibatiin lagi ke Anda gitu ya, dijualnya 1500. Jadi banyaknya channel distribusi, rangkaian distribusi akan membuat si harganya akan lebih mahal. Tapi semakin pendek, semakin ekonomis. Even walaupun untuk kemudian kita lihat Indomart gitu ya, Alfamart dan segala macam, apa sih yang menjadi pembeda? Sebenarnya mereka ngambil langsung dari produsen dalam skala besar gitu ya. Tapi akan berbeda antara harga Indomart di Jawa dengan Indomart yang misal di luar Jawa. Karena distribusinya akan lebih panjang lagi, dan itu ada cost lagi, biaya kirimnya akan lebih mahal. Marketplace misal Shopee, Tokopedia, Bukalapak lah, 3 besar ya, big 3-nya. Nah, itu pun sama. Anda beli, even ada yang gratis ongkir ya, tapi biasa kan kita lihat kalau misalnya kita ngecek, oh saya lagi butuh sarung misal buat lebaran. Anda ketikkan nih keywordnya sarung, itu pasti ribuan yang kemudian merchant yang muncul. Dari yang harganya ekonomi sampai harganya mahal. Dari yang barangnya sama, gambarnya sama nih, tapi harganya kok berbeda-beda. Karena tadi dia mendapatkan barang tersebut dari saluran distribusi keberapa nih. Kalau Anda lihat kok barangnya sama, harganya beda-beda, ada yang mahal banget, berarti dia ngambil barangnya mungkin gitu ya dari pedagangnya, nggak langsung pedagang besar, sehingga udah terjadi tadi beberapa istilahnya cost ya gitu. Nah, seperti itu. Dari produsen, saluran distribusi, konsumen. Itu yang tidak langsung, yang panjang. Oke, nah tugas Anda sekarang coba gitu ya, analisis. Ini ada 5 item barang, ada meat ya, ada ayam, ikan, daging, kemudian ada yang ya mesin lah ya, motor, mesin tik udah nggak pernah ada ya sekarang ya, laptop lah ya harusnya digantinya, komputer sama komputer jarang dibeli juga ya sekarang ya. Anda tuh biasa pakainya laptop kalau nggak tab. Nah gitu ya, motor, laptop, pokoknya yang bermesin lah, kendaraan roda 4 ya, mobil. Kemudian yang ketiganya ada tekstil nih, baju, celana, kain. Keempatnya bahan baku gitu ya, berarti bahan setengah jadi ya, bahan baku, bahan pembantu. Kemudian kelimanya fresh, masih di fresh, sayuran, buah-buahan. Nah, mana yang kemudian distribusinya bisa tidak langsung, mana yang distribusinya lebih baik langsung gitu ya. Silakan Anda ceki berdasarkan teori yang tadi. Langsung berarti apa? Ada prasyarat khusus tadi, salah satunya memang barangnya mempunyai kadaluarsa yang lebih singkat misal. Otomatis apa nih? Anda bisa lihat sendiri ya. Yang tidak langsung dia bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Lebih awet. Oke. Nah, kita akan kemudian lihat juga yang namanya terms dagang, kemudian perdagangan, distribusi, distributor. Kalau kita ngomongin dagang, berarti ini adalah activities gitu ya, sebuah kegiatan, pekerjaan yang konteksnya menjual dan membeli barang untuk memperoleh profit, yaitu dagang gitu ya. Anda dagang di marketplace, Anda dagang di Shopee, Anda dagang di Instagram, ya Anda kemudian beli barang, dijual kembali kan untuk mendapatkan keuntungan. Selisih dari ketika Anda membeli dan menjual, selisih harga ya. Kemudian perdagangan. Perdagangan berarti adalah proses ataupun perihal tentang ya niaga lah ya, perdagangan. Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Distributor orang atau lembaganya atau badan usaha yang tugasnya mendistribusikan barang tersebut. Gitu ya. Distribusi kegiatannya, distributor orangnya. Dagang kegiatannya, perdagangan adalah ya seluruh hal tentang proses perdagangan tersebut. Nah, the question is adalah
apakah pedagang itu distributor atau distributor itu adalah bukan pedagang? Pedagang berarti distributor bukan ya? Ataukah kemudian distributor sama aja dengan pedagang? Nah, kita lihat konteks yang tadi. Kita ambil kasus misal, nah ini ya, Anda sudah tahu ya, yang sering bangunin Anda sahur nih. Mimi Peri adalah seorang pedagang telur, misal case-nya. Dan dia menjual berbagai macam telur, dari mulai telur ayam, telur bebek, telur cicak, telur dinosaurus gitu ya, dan lain-lain. Tapi telurnya ia beli dari agen, dijual kembali ke pedagang kecil atau pengecer. Kok Marlena sih? Oh, Mimi Peri itu namanya Marlena mungkin ya. Jadi si Mimi Peri ini memperoleh laba dari hasil penjualan. The question is, atau kesimpulannya adalah, Mimi Peri itu pedagang, betul, karena ia menjual barang tersebut, telur tersebut gitu ya. Tapi Mimi Peri adalah distributor juga. Karena apa? Dia menjualnya ke pedagang kecil atau ke pengecer. Dan dia mendapatkan telurnya dari agen. Jadi dia adalah distributor dari agen tersebut. Gitu ya. Distributor. Nah, ambil yang kedua. Nah ini gitu ya. Anda lihat ya mukanya luar biasa. Ini zaman dulunya, oldnya nih. Deddy Corbuzier zaman dulunya seperti ini ya. Nah, Deddy adalah seorang agen telur dari suatu produsen. Sama gitu ya tadi. Kegiatannya adalah menyampaikan telur kepada langganan dan konsumen. Ingat, kalau Mimi Peri dia adalah agen telur tapi menjualnya ke pedagang kecil. Kalau Deddy menjualnya ke konsumen akhir. Pada kasus ini berarti Deddy pun sama mendapatkan penghasilan selisih dari harga beli ke harga jual. Tapi Deddy gitu ya, kesimpulannya ada distributor tapi bukan pedagang. Gitu. Nah, kita sekarang ngomongin ke saluran distribusi. Kata Kotler gitu ya, salah satu mbahnya marketing. Distribution channel ini, saluran distribusi adalah ya sekelompok perusahaan ataupun perorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa tersebut gitu ya dari produsen ke konsumen. Gitu. Kemudian saluran distribusi merupakan jalur line yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui lembaga perantara gitu ya, yang mereka tentunya pilih untuk mengalihkan kepemilikan tersebut produk barang jasa dari produsen ke konsumen, baik langsung, tidak langsung gitu ya, yang tujuannya mencapai pasar tertentu. Jadi pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan si penyaluran distribusi tersebut. Fungsinya apa? Yang pertama adalah sebagai alat memperlancar keuangan perusahaan. Tadi sudah dibahas ya. Persediaan inventory. Inventory itu adalah hartanya perusahaan. Harta lancar. Harta lancar itu berarti apa? Ada harta tetap, ada harta lancar kan, aktiva tetap, aktiva lancar. Aktiva lancar itu adalah yang lebih liquid, lebih gampang untuk diputar, dijadikan sebagai uang. Pertama tentunya yang paling liquid adalah kas. Gitu ya. Kemudian efek saham. Ketiganya biasanya adalah persediaannya inventory. Tapi inventory memerlukan waktu, memerlukan masa, memerlukan tempat untuk dijual. Jadi tidak liquid tapi tidak terlalu liquid seperti cash. Jika Anda pengen mendapatkan uang, keuntungan segala macam, berarti ada proses penjualan barang tersebut. Gitu. Tapi menjual barang kan bisa terjual langsung, bisa lama, tergantung dari tipe barangnya. Fungsi yang kedua adalah sebagai agen, wholesaler. Gitu ya, yang bisa langsung mengambil barang dalam jumlah besar. Seperti tadi Indomaret. Indomaret itu kan perusahaannya yang di atasnya Indomaret itu adalah Superindo. Tapi perusahaan holdingnya adalah Indomarko. Gitu ya, Indomarko. Nah, Indomarko ini yang ngambil tuh dari produsen, langsung dia pecah gitu ya, ke Indomaret. Kalau Alfamart sama juga ngambilnya langsung ke produsen. Nah, fungsi saluran yang ketiga adalah lebih konteksnya ke jika perusahaan yang menjual, berarti dia harus menunggu konsumen datang dan jumlah yang dibelinya relatif dikit. Jadi dia membantu agar kemudian bisa terdistribusikan lebih banyak. Jadi bayangkan jika Aqua dijual oleh hanya Aquanya saja, pabrik Aqua,
tanpa dibantu oleh Alfamart, Indomart, warung-warung pinggir jalan gitu ya, tukang pengecer pinggir jalan dan segala macam. Itu pasti yang terbelinya lebih sedikit. Tapi karena adanya Indomart, Alfamart, warung eceran dan segala macam, terbantulah penjualannya meningkat. Kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai alat komunikasi, campaign perusahaan, dan kemudian sebagai alat bantu penjualan ataupun promosi. Nah ini ya saluran distribusi. Ada dari produsen ke wholesalers gitu ya. Dari wholesalers baru ke retailer. Jadi ke agen besar. Dari produsen dijual ke agen besar baru ke retailer. Retailer itu bisa kemudian tadi Alfamart, Indomart, warung gitu ya, pasar dan segala macam, baru ke konsumen. Itu yang pertama. Jadi ada dua saluran ya. Wholesaler, retailer, konsumen. Otomatis harganya akan berbeda. Dibandingkan tipe yang kedua yaitu dari produsen ke retailer ke konsumen. Berarti cuma ada satu perantara. Harganya akan lebih murah karena istilahnya hanya dibagikan oleh retailer. Tapi akan lebih murah jika dibandingkan dari produsen ke konsumen langsung. Cuma masalahnya dari produsen ke konsumen tuh, jika barang-barangnya tertentu, Anda harus belinya dalam kuota tertentu. Aqua gitu ya, pabrik Aqua dia tidak menerima eceran. Anda beli satu gitu ya, Aqua ke pabriknya, mereka nggak akan nerima Anda. Gitu. Tapi Anda harus ke retailer. Tapi kalau Anda belinya besar, Anda perusahaan gitu ya, ya Anda bisa. Seperti tadi Indomarko, Anda pasti bisa. Kemudian ada yang selanjutnya adalah dari produsen ke agen, ke retailer, baru ke konsumen. Gitu ya. Ada juga dari produsen, agen, wholesaler, retailer, konsumen. Nah ini tipe yang terakhir, yang kelima ini justru yang lebih mahal biasanya. Harganya akan lebih mahal karena ada berapa chain tuh, ada agent, ada wholesaler, ada retailer, ada 3 ya, baru ke konsumen akhir. Nah ini sama aja ya, produsen konsumen, produsen pengecer konsumen, produsen grosir pengecer konsumen, produsen agen grosir pengecer konsumen. Harganya akan berbeda, akan lebih tinggi yang D gitu ya dibandingkan yang A. Tapi yang A banyak terjadi jika misal tadi barang-barangnya memang bukan barang yang massal, diproduksi massal gitu ya. Tadilah contoh kasus yang sederhananya tukang cuanki gitu ya, ketoprak, tukang nasi uduk dan segala macam. Nah, konflik dalam saluran distribusi ini pun tetap namanya konflik akan ada ya. Konflik horizontal itu adalah yang terjadi antara perantara yang sejenis gitu ya. Konflik yang terjadi antara perantara yang menjual barang sejenis. Kalau vertikal ini adalah antar anggota saluran distribusi, produsen dan pedagang grosir. Horizontal itu kan ke atas ya, gitu. Kalau vertikal itu adalah ya sejajar. Antar perantara yang menjual barang sejenis misalkan, karena nantinya akan menimbulkan perbedaan harga. Jadi sebenarnya ada harga-harga yang memang sudah ditetapkan oleh asosiasi dagang. Harga eceran tertingginya berapa, harga eceran terendahnya berapa. Ini adalah agar barang di pasar itu harganya masih dalam range yang ditetapkan. Sehingga tidak ada yang namanya politik menjatuhkan harga ya, dumping market, dumping price. Misal, harga tuh rata-rata harusnya 5.000. Gitu. Tapi ada seorang produsen, dia produsen baru karena pengen ngambil market yang lebih besar, market size, market share, dia jual di 1.000 gitu ya. Nah, kadang-kadang konflik tuh dengan perusahaan-perusahaan lama karena merasa harganya dirusak. Dulu pernah terjadi juga konflik sejenis ini adalah antara Gojek dan Grab. Mereka banting-bantingan harga. Ada juga terjadi di provider telepon. Itu sempat bantingan-bantingan harga. Akhirnya biasanya ditengahi oleh asosiasi kalau ada asosiasinya ya. Gitu ya. Kalau enggak mereka mengadakan kerjasama agar ya harganya tidak terlalu rusak di pasar. Kalau rusak otomatis ya in the end salah satu pihak ataupun dua belah pihaknya akan
berdarah-darah nantinya, sehingga kompromis gitu. Makanya Anda lihat sekarang Gojek dan Grab justru yang tadinya rival akan menjadi satu perusahaan ya, akan kawin gitu. Nah kayak gitu ya, ada asosiasinya. Untuk barang-barang misal obat-obatan, itu harga eceran tertinggi head gitu ya, itu ditentukan oleh pemerintah. Jadi nggak boleh harganya melebihi harga yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Kemudian harga-harga yang lain pun sama. Makanya suka ada tuh harga kopi gitu ya, sekian hari ini gitu ya, dan lain-lain itu di rata-rata. Kalau vertikal antar produsen dan pedagang grosir. Misal konflik yang terjadi ini ya, mengenai, kalau sebenarnya konflik ini banyak tapi bisa diatasi karena apa? Si pedagang grosir sekarang banyak. Jadi bukan antara kemudian perusahaan distributornya ya, tapi antara produsen dengan pedagang grosir. Misal ya tadi masalah harga di produsen dinaikkan sehingga di pedagang grosir kesulitan, kalau enggak ada term and condition yang berubah, syarat ketentuannya berubah. Asalnya belinya bisa, kemudian sistemnya kredit tiba-tiba nggak bisa kredit karena COVID misalnya. Nah, itulah. Jadi sehingga apa? Terjadi masalah dari distribusinya, yang asalnya kemudian si pedagang grosir itu misal ngambil ke si produsen tersebut, sekarang nggak ngambil. Impactnya apa? Si konsumen nggak bisa mendapatkan barang tersebut. Terjadilah kelangkaan dan hukum alam dari langkanya suatu barang adalah harga barangnya pasti naik. Makanya suka ada operasi pasar ya kalau pemerintah. Misal bawang merah harganya naik nih, cabai harganya naik, especially kalau sekarang musiman ya, gitu. Musiman cyclist disebutnya. Menjelang lebaran kebutuhan terhadap daging, bawang merah, bawang daun, cabai itu pasti meningkat sehingga di pasaran lebih langka gitu ya, barangnya pasti naik. Dan si pemerintah bisa melakukan operasi pasar untuk menetralkan harga ataupun menurunkan harga. Operasi pasar itu artinya apa? Disalurkan dari pemerintah barang-barang tersebut. Penanganan konfliknya apa? Bargaining yang pertama. Bargaining itu ya musyawarah lah, bahasa gampangnya. Kemudian boundary, interpenetration, dan super organizational. Itu tidak akan saya jelaskan. Alasan perusahaan menggunakan saluran distribusi karena tadi produsen kekurangan dana untuk memasarkan langsung ke konsumen. Kenapa Aqua dibeli oleh Danone? Pertanyaan. Kan Aqua itu oleh Tirto Joyo ya dulunya, perusahaan Indonesia. Pak Tirto ini adalah dia pegawai dari Pertamina gitu ya, menciptakan Aqua karena melihat ada peluang pasar dan dia mengalami sendiri bahwa ternyata air di Indonesia yang langsung direbus dari tanah itu tidak terlalu higienis. Higienis buat orang Indonesia yang memang dari awal, dari lahir sudah terbiasa gitu ya meminum air tanah tersebut. Artinya apa? Ususnya udah kuat, gitu ya. Bakterinya udah nggak mempan. Tapi akan menjadi masalah untuk orang-orang luar negeri ekspat gitu ya. Karena terjadi ketika ada bule ekspat, koleganya Pak Tirto bertamu minum gitu ya air tanah, langsung sakit perut gitu ya. Bolak-balik ke toiletnya Pak Tirto. Akhirnya kan Pak Tirto malu ya, kenapa ya, oh ternyata mungkin kurang higienis bagi khususnya orang barat, sehingga muncullah ide untuk menciptakan air dalam kemasan yang lebih steril, lebih higienis. Walaupun zaman dulunya ditertawakan gitu ya, karena air zaman dulu tuh gratis, ini kok jual. Nah, dibeli oleh Danone. Kenapa? Karena waktu zaman dulu itu Aqua kesulitan untuk mendistribusikan barangnya ke seluruh Indonesia. Gitu. Karena kekurangan dana, harus punya armada dan segala macam gitu ya. Zaman dulu belum ada minimarket dan lain-lain. Nah, dibeli oleh Danone, disuntik oleh Danone sehingga distribusinya bisa meluas ke seluruh Indonesia. Jika dana mencukupi gitu ya, kenapa perusahaan menggunakan saluran distribusi? Seringkali digunakan untuk investasi di bidang lain. Gitu. Jadi dananya dipergunakan untuk investasi, bikin cabang lagi, bikin produk baru, R&D, bikin pabrik baru, sehingga ya udah untuk distribusinya menggunakan pihak lain, agen, reseller, retailer, dan lain-lain. Anda pun kan kalau bisa kemudian jadi reseller produk, Anda sebagai perusahaan distributor gitu ya, sebagai agent.
Kemudian ada lagi lembaga perantara memiliki keahlian khusus, dia sudah punya armadanya, sudah punya sistemnya kayak Tiki JNE ya. Mereka sudah punya SOP-nya, orang-orang yang terlatih dan segala macam. Ataupun produsen kekurangan dana untuk memasarkan langsung ke konsumen. Siapa ya ini? Sama yang atas ya, itulah typo ya. Oke, nah ini adalah sebuah quotes yang akan mengakhiri sesi kita gitu ya, tentang distribution channel, distribusi. Don't sit down and wait for the opportunities to come, but get up and make them. Ini kata Madam C.G. Walker. Jadi jangan menunggu kesempatan untuk datang, jangan nunggu bola, tapi Anda harus bangun. Anda harus kemudian ya nyamperin si bola tersebut, nyamperin kesempatan tersebut, ataupun menciptakan kesempatan tersebut. Gitu. Jadi jangan jadi generasi mager yang rebahan terus, tapi Anda coba kemudian menjadi generasi yang aktif, produktif, especially during COVID seperti ini. Perusahaan distributor pun ini yang menciptakan dan melihat peluang. Gitu. Mereka get up, kemudian make them. Nah, Anda pun sekarang tugas Anda adalah di sales marketing praktis ini, karena praktek, Anda coba kemudian bangun, Anda coba lihat peluang, Anda tangkap peluang, gitu ya, khususnya di barang jasa yang akan Anda nantinya ciptakan ataupun pasarkan, seperti itu. Peluang pasarnya ada di mana, cara masarnya seperti apa. Oh, kemarin ya sudah ada yang jualan jaket tuh gitu ya, di Instagramnya pakai karusel, ada juga yang lain. Nah, itu salah satu sebenarnya menciptakan peluang. Karena pasar itu ada di Instagram, pasar itu ada di TikTok, pasar itu ada di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, pasar itu ada di lokal, ada di internasional gitu ya. Saatnya Anda kemudian sebarin toko Anda sebanyak-banyaknya. Itu kalau zaman dulu pengen jualan di Bandung harus bikin tokonya, kalau sekarang enggak gitu ya. Anda tinggal kemudian ngiklan di Instagram, ngambil pangsanya adalah pangsa pasarnya di Bandung. Otomatis mereka akan kemudian tereksposur oleh konten Anda di Instagram. TikTok pun sama. Tokopedia dia seluruh Indonesia. Anda kemudian melihat bahwa oke, ini peluang pasar di luar negeri terbuka banyak nih, terbuka besar. Karena di Indonesia berdarah-darah penjual barang yang sejenis banyak. Nah, Anda coba nih penetrasi ke pasar luar negeri. Sulit, Pak. Sulit kalau nggak dilakuin. Sulit kalau bisa nggak tahu ilmunya. Coba aja. Kemudian Anda jualannya adalah ke Shopee Singapura, Shopee Malaysia, Shopee Filipina. Sampai Shopee itu sekarang ada di Brazil. Shopee itu kan perusahaan dari Asia Tenggara ya. Pertamanya itu dari Singapura kalau tidak salah. Kemudian dia expand. Ada di Vietnam, Indonesia, terakhir dia overseas ke Amerika Latin tapi baru di Brasil. Ataupun Anda pengen nyoba jualannya di Amazon, bisa nggak? Ya, we never know until we have tried gitu. Kalau nggak, oh ini lebih gampang kayaknya di selain Amazon tuh apa? Aduh, ya saya lupa marketplace yang bisa jual barang bekas di luar negeri tuh, di Amerika. Aduh, yang bisa ngebit juga saya lupa lah. Atau bisa Anda kemudian ke AliExpress dan lain-lain. Kita akan coba peluang-peluang tersebut sehingga Anda tidak jadi jagoan lokal gitu ya, jagoan nasional, tapi Anda bisa go abroad. Karena who knows, Anda dapat penghasilan lebih di sana gitu ya. Nah, itu mungkin untuk sesi ke-7 tentang saluran distribusi. Jadi saluran distribusi kesimpulannya adalah perorangan perusahaan gitu ya, sebuah lembaga yang akan membantu Anda untuk menyalurkan barang Anda. Kenapa dibantu? Kenapa dipilih? Karena kita punya keterbatasan untuk menyampaikan barang tersebut. Boleh kata memang yang berafiliasi dengan Anda, sebagai agen Anda, sebagai distributor Anda, wholesaler Anda, gitu, cabang Anda, reseller Anda, ataupun sebagai perusahaan yang memang membantu menyalurkan saja Tiki, JNE, dan segala macam. Gitu, oke. Semoga kemudian pertemuan ini bisa dicerna, gitu ya. Kemudian jangan lupa next week Anda akan menghadapi mid test, jadi persiapkan diri Anda, prepare yourself, dan kita ketemu lagi nanti setelah Lebaran ya. So kalau misalnya kemudian di 7 sesi ini ada kekurangan, ada kesalahan, especially ini ya, di kadang-kadang kita kuliah sinyalnya jelek gitu dan segala macam, we're very sorry gitu ya, saya minta maaf, dan semoga kemudian nanti gitu ya kita menjadi pribadi-pribadi yang fitrah, diterima puasanya bagi yang melaksanakan, kemudian menjadi pribadi yang baru seperti itu. Oke.
Selamat berpuasa dan nanti mungkin selamat lebaran. Sampaikan salam saya untuk orang-orang terdekat dan keluarga Anda. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi kurang lebih ya, seperti itu. Thank you, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.